Nah, yang pengen saya tanya sebenarnya itu, maksudnya ini kenapa sih dinamain sembahyang tebu? Itu apa hubungannya di hari ke-9 ini gitu? Iya, Gitu kan? sembahyang hari ke-9 ini, perlukah kita sembahyang? Pada malam cekau itulah kita pukul gong terbesarnya, yaitu sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan puji syukur, terima kasih, dan canangkan tekad kita, proklamirkan tekad kita di tahun yang baru ini, semangat baru, miswa. Oh, miswa. Iya, Kenapa miswa? miswa itu simbol panjang. Oh iya, Semua ya. Jadi berencana supaya rezekinya panjang ya, semuanya. pantangan-pantangan itu ada karena kita sendiri terkungkung pada mitos-mitos. Tapi kalau kita mengerti esensi dasar dari persembayangan itu sendiri, tidak ada pantangan sebenarnya. Kita mau berbuat baik, mau bersembahyang baik, masa pakai pantangan? Halo semuanya, Sobat Waras, kembali lagi bersama saya Jimmy dengan channel konten The Waras Open. dengan hashtag Open Your Mind. Ya, kembali lagi hari ini kita akan bincang-bincang singkat tentang pembahasan lanjut dari podcast sebelumnya yang membahas tentang persembayangan etnis Tionghoa selama setahun. Nah, yang pertama yang kemarin kita bahas di podcast pertama adalah kita flashback sedikit ya. Itu kita membahas tentang Jisi Xiang'an. Yang kedua, kita sembahyang menyambut malam Imlek, dan Kali kali ini ini, kita sambung dengan tema yang ketiga kita. Kita setelah menyambut malam Imlek, kita ngapain? Nah, ini yang akan kita bahas di podcast kali ini. So, Sobat Waras, jangan bosan-bosan ikutin channel The Waras kita kali ini, ya. Jika berkenan, silakan subscribe, like, dan komen. Tentunya yang membangun channel The Waras kita kali ini. Oke, kita lanjut aja. Tanpa basa-basi, seperti biasa, narasumber kita masih seperti biasa, yang merupakan salah satu senior dari The Waras kita kali ini. Oke, salam buat Ko Hardian. selamat malam. Terima Iya, kasih. selamat malam. Sehat-sehat terus kok ya di pandemik begini kok ya. Sehat, terima kasih. Oke. Selamat malam, Sobat Waras semua dimanapun berada. Lanjut, Baik, gini kok. ya. Yang ingin kita bahas kali ini, setelah kita sembahyang menyambut malam tahun baru Imlek ini, Ya, betul. ini ada sembahyang di hari ke-9 kok ya. Ya, Nah, namanya itu sembahyang, kalau etnis Hokkien kita ini biasa sembahyang Cekao. Cekau. Cekao itu hari ke-9 Sembilan. setelah Imlek, atau disebutnya Pai Tikong, King Tikong. King Tikong, betul. Atau juga ada nama lain yang menyebutkan biasanya itu adalah sembahyang tebu. Sembahyang tebu. Nah, Betul. bener ya, Betul. Ko Hardian ya. Ya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama ini, apa sih itu sembahyang Cekau Kitikong seperti yang tadi hari ke-9 itu menurut Ko Hardian ini? Baik, selamat malam Sobat Waras dimanapun berada. Selamat malam Jimmy. Dan Selamat malam. juga Ruby, Kamera boy. Kamera boy kita. Saya akan jelaskan urutan berikutnya setelah kita melewati sembahyang tahun baru Imlek. Fase berikutnya adalah kita memasuki sembahyang hari ke-9 atau sembahyang Cekau. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sembahyang King Tikong atau sembahyang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mm-mm. Ya, ada juga yang mengatakan ini adalah sembahyang tebu. Sah-sah saja pemberian nama gitu ya. Tetapi yang saya ingin jelaskan di sini, ini adalah urutan berikutnya setelah kita memasuki Imlek. Fase berikutnya adalah sembahyang
Cekau, sembahyang hari ke-9 disebutnya, gitu ya. Nah, kemudian sembahyang hari ke-9 ini, perlukah kita sembahyang? Di podcast sebelumnya saya menggambarkan bahwa pada saat kita sembahyang GC Syam'am atau sembahyang 6 hari sebelum Imlek adalah fase di mana kita introspeksi diri atas perjalanan hidup kita selama 1 tahun. Kemudian kita bersyukur pada malam Imlek atas segala karunia kita yang kita nikmati selama 1 tahun. Fase berikutnya adalah sembahyang cekau. Nah, sembahyang cekau itu sebenarnya esensi dasar yang ingin dicapai adalah setelah kita tahu semua kelemahan kita, kekurangan kita pada saat kita proses perenungan 6 hari dan kita mensyukuri nikmat, saatnya dari malam Imlek, minimal malam keempat Imlek, kita berbersih diri lagi. Ya toh, berbersih diri lagi dengan cara bermacam-macam. Ada yang lewat cara vegetarian atau ciacai. Tetapi yang paling penting buat saya adalah berbersih diri itu adalah batin, itu yang harus dibersihkan, bukan cuma lewat makanan. Nah, di sembahyang Imlek cekau ini tujuannya adalah kita mencanangkan tekad atau rencana besar kita dalam tahun yang baru. Gitu loh, Ji. Jadi umpama Jimmy punya niat atau punya rencana membuka satu perusahaan baru atau usaha baru atau jodoh baru. Nah, Waduh, jodoh baru. iya, kita canangkan tekad kita. Setiap malam kita berdoa, setiap malam sejak malam Ceji, Cesa, Cesi, Cego, Celak. Nah, nah, pada malam Cekau itulah kita pukul gong terbesarnya, yaitu sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan puji syukur, terima kasih, dan canangkan tekad kita, proklamirkan tekad kita di tahun yang baru ini, semangat baru, baik itu rencana merubah semua kekurangan kita maupun rencana baru kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan semua rencana di tahun baru kita. Oke. Itu esensinya. Saya potong sedikit. Ini kalau misalnya sembahyang cekau ini semua sanak keluarga kumpul lagi nggak biasanya seperti? Ya, biasanya sih kalau yang sembahyang cekau, orang tua, anak, siapapun yang mau ikut boleh. Karena sembahyang cekau itu sembahyang terbesar kedua setelah malam Imlek, ya. Karena itu adalah pencanangan tekad. Dan kita pasang meja di luar itu biasanya lebih tinggi dari biasanya, karena ada juga yang zaman dulu diganjel tuh mejanya pakai bangku supaya dia lebih tinggi, karena dibilang itu ada arti tersendiri juga itu gitu ya. Filosofinya adalah memang tinggi, meninggikan gitu ya? Yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Altarnya atau mejanya itu kita lapis pakai kertas merah. Biasanya persembahan itu lebih, maksudnya sama nggak dengan malam tahun baru Imlek atau? Sebenarnya sih hampir sama sebenarnya. Atau ada tambahan tersendiri lain lagi gitu? Cuma yang kebanyakan pada saat zaman dulu gitu ya, itu dipasang tebu gitu loh. Nah makanya disebut sembahyang tebu gitu loh. Itu yang dikatakan. Nah, kenapa disebut sembahyang tebu gitu loh. Nah, ini ada sejarahnya sebenarnya. Oke, berarti itu emang salah satu yang saya pengen bertanya-tanya nih. Nah, Soalnya tadi kan yang saya sampaikan di sini sembahyang cekau, king tikong atau sembahyang tebu. iya, Nah, sebenarnya timbul pertanyaan juga nih. iya. Nah, yang pengen saya tanya sebenarnya itu, maksudnya ini kenapa sih dinamain sembahyang tebu? Itu apa hubungannya di hari ke-9 ini gitu? Iya. Gitu kan? Sebenarnya ini yang peristiwa ini adalah pada zaman dinasti Qing, pada saat dimana dinasti Ming itu mulai runtuh, gitu. Masuklah dinasti Qing. Dinasti Qing itu dinasti Manchuria. Awal-awal sangat kejam sekali dinasti Manchuria itu. Nah,
orang-orang dinasti Ming itu dia bersembunyi di kebun-kebun tebu pada saat itu. Nah, sampai dia mengalami Imlek pun di kebun tebu gitu loh, Jim. Imlek pun Karena dia bersembunyi, diburu terus sama pasukan dinasti berarti pada Manchuria. saat itu zaman itu masih masa peperangan kayak gitu atau masa penjajahan gitu? Iya, jadi peralihan dinasti antara dinasti Ming ke dinasti Qing gitu loh. Jadi dinasti Manchuria itu kira-kira 1644 lah kira-kira gitu ya. Nah, disitulah berawal setelah rakyat atau sisa-sisa pasukan dinasti lama yang digempur oleh dinasti Qing, dinasti Manchuria itu mereka bersembunyi di kebun tebu. Nah, pada hari ke-9 itulah mereka bisa keluar. Gitu loh. Berarti ini Dinasti maksudnya Imlek ini udah berjalan tapi masih dalam masa peralihan penjajahan gitu Iya. oleh Manchuria Iya. pada saat dinasti tersebut ya. Sejak zaman dahulu kala sembahyang cekau ini sebenarnya sudah ada. Ya, sejak zaman Oke. dinasti Kuning itu sudah ada. Cuma tidak pakai tebu. Oke. Kita kembali tadi bahwa di hari ke-9 itulah mereka bisa keluar dari kebun-kebun tebu itu. Nah, kita tahu karakter masyarakat Tionghoa itu sendiri bahwa mereka selalu mengingat semua jasa siapapun termasuk tumbuhan. Nah, karena di pohon tebu itulah mereka bisa berlindung, maka pada saat hari ke-9 itu mereka bersembahyang dengan menggunakan tebu sebagai simbol terima kasih perlindungan selama ini mereka bisa berlindung gitu Oh, loh. berarti itu sampai sekarang emang benar sih, saya melihat ada beberapa yang masih pakai tebu. Nah, Itu ternyata tuh maknanya seperti itu. iya, ya, itu Ferdian, ya. sejak dinasti Manchuria itu sembahyang tebu gitu ya. Nah, sebenarnya sembahyang ini sudah ada sejak zaman dulu kala 5.000 tahun yang lalu sudah ada sembahyang cekau, itu sembahyang King Tikong, sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuma memang proses penggunaan tebu itu khususnya biasanya digunakan oleh suku Hokkien. Yang pernah saya dengar juga nih kalau misalnya di suku Hokkien ini katanya ini Imleknya orang Hokkien berarti. Betul. Gitu. Karena apa? Karena mereka baru terbebas. Setelah dikepung gitu ya, mereka bersembunyi, mereka terbebas di hari ke-9. Nah, mereka melakukan sembahyang besar, sembahyang King Tikong dengan menggunakan janur tebu gitu loh. Tebu itu dipasang di sisi kiri kanan meja, simbol seperti janur gitu loh. Nah, itu simbol rasa terima kasih dia kepada semesta alam dalam bentuk tebu karena mereka berlindung di pohon perkebunan tebu. Itulah karakter etnis Tionghoa, selalu mensyukuri apapun peristiwanya, entah itu kepada manusia, kepada hewan, juga kepada tumbuhan. Dia syukur, dia ungkapkan dengan sembahyang besar itu. Nah, yang kita harus tangkap filosofinya sebenarnya. Esensi tebu itu apa sih? Wah, sangat luhur kalau kita cerna secara mendalam gitu ya. Tebu itu sendiri dari akar, ruas sampai daunnya itu semua punya nilai filosofi yang luhur. Akar, di mana semua kehidupan manusia, seseorang itu harus memiliki pondasi yang kuat gitu loh. Baik itu usaha, karakter manusia, itu kita harus punya karakter yang kuat dan pondasi dasar yang kuat. Itulah simbol akar. Nah, simbol ruas itu sendiri menunjukkan perjalanan hidup manusia dengan segala macam perjalanan suka maupun duka. Itulah makanya ada ruas-ruas tebu. Itu simbol filosofi tebu itu sendiri. Nah, daun itu sendiri yang melumbai ke atas yang besar melambangkan kebesaran, kesuksesan atas semua perjuangan hidup yang kita lalui gitu loh. Nah, kalau kita mengetahui itu semua, bagus sekali sebenarnya filosofi tebu itu sendiri gitu loh. Oh, luar biasa. Iya. Berarti ternyata ada makna Di balik itu sendiri. ya. Iya, di Tebu itu gitu. Di samping mensyukuri karena mereka bersembunyi di kebun tebu sebenarnya waktu itu. Nah,
Kalau misalnya sorry ini kita tanda kutip kita pakai kalimatnya gimana ya? Mohon maaf ya, sobat waris ya mungkin kayak Cina Toto atau gitu. Nah, Itu pada saat sembahyang saya pernah ngeliat ada yang sampai keliling bawah tempat sembahyang gitu. ah, Itu benar oh, itu saya pernah ngeliat nih. ya itu kan cuma ritual-ritual. Ya kayak ritualnya gitu dia Ah. harus meja sembahyangnya melewati bawah berapa kali atau Ya apa gitu. itu ritual yang biasanya itu hanya sekarang sudah tidak pernah dilakukan. Sebenarnya intinya sama, ritual itu adalah bagaimana mereka menyelamatkan diri di kebun tebu harus berbungkuk-bungkuk begitu loh. Jadi supaya sejarahnya nggak Iya, hilang. nggak hilang. Mereka sembahyang itu seperti itu digambarkan gitu loh. Oke oke. Tapi kalau misalnya dari persembahannya tersendiri untuk sembahyang Kienti Kong ini seperti apa? Maksudnya, apa? Adakah kekhususan gitu? Iya, khusus maksudnya sama nggak sih sama pas menyambut Imlek ini gitu? Sebenarnya hampir sama saja. Yang paling penting dalam persembahyangan itu adalah ketulusan hati nomor satu, ya kan. Soal Ya. persembahan itu ada bagus, tidak ada, ya juga tidak perlu dipaksakan sekali ya. Tapi kalau kita bisa mempersembahkan, yang paling penting kita dalam mempersembahkan itu mengerti tidak tentang filosofi dari semua persembahan itu, gitu loh ya. Nah, sembahyang King Tikong atau sembahyang besar hari ke-9 itu yang pertama adalah altar meja tinggi di depan rumah kita, di bawah di tidak terhalang atap gitu loh. Maksudnya di alam terbuka. Itu Langsung biasa. menghadap langit intinya Iya, ya. karena itu sembahyang kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pertanyaannya, kok kalau rumah saya ada kanopinya bagaimana? Ya tidak apa-apa gitu kan. Kalau tidak bisa dipaksakan, masa mau di jalan besar kan Nah, tidak mungkin. Itu gitu. dia. Jadi saya sekali lagi mengatakan bahwa dalam persembahyangan yang paling penting adalah satu, niat, ketulusan hati kita melaksanakan sembahyang. Kalau bisa di alam terbuka bagus, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa gitu loh. Sesuaikan dengan kondisi rumah kita masing-masing. Itu pertama, altar meja yang dilapisi dengan simbol merah, entah itu taplak meja yang merah. Kalau tidak ada taplak meja merah, kita bungkus dengan kertas merah, simbol kebahagiaan. Nah, biasanya Ah, sorry, mohon maaf kehadiran saya potong nih sebelum saya lupa nih sobat luar biasalah. Kadang saya agak sering terlupa. Ini yang pengen saya tanyakan. Ada yang sembahyang pas malam check out jam 12, ada yang pas paginya jam 7 pagi itu bermasalah nggak? Atau emang range waktunya yang paling tepat itu seperti apa? Kenapa kita sembahyang jam 12? Selalu saya sampaikan, karena jam 12 itu adalah titik awal pergantian waktu kalau kita melihat dari 24 jam Oke. pergerakan Oke. jam gitu loh. Tidak ada masalah kalau kita jam 12 malam tidak bisa, ya pagi hari juga tidak Tidak bermasalah gitu ya. Yang penting pas check out-nya gitu ya. Ya. Namun yang lebih baik pas Jam hari 12 malam. pertama Mm-mm. memasuki Tang, jam 12 malam kita sembahyang bersama-sama. Oke, gitu oke, ya. oke. Nah, dari tadi sudah dijelaskan tentang kenapa dinamakan sembahyang tebu, Iya. apa itu sembahyang cekal. Nah, Iya. di sini tadi esensi dari sembahyang cekal ini tadi mungkin masih kurang jelas nih. Esensinya adalah yang pertama adalah sekali lagi berucap syukur. Berucap syukur tentunya. Kedua, Oke. kita mencanangkan tekad atau ikrar rencana tahun yang baru kita. 1 tahun ke depan planning kita apa? Nah, kita ikrarkan di situ. Semoga Tuhan yang Maha Esa mendengar permohonan kita, gitu loh. Semua rencana besar kita di tahun ke depan kita dengungkan di malam itu. Itulah sembahyang cekal, gitu loh. Setelah kita sambung, makanya dalam saya katakan ini adalah sambungan dari proses introspeksi diri pada saat Jisi Siang, kemudian Imlek bersyukur, di cekal adalah pencanangan tekad atau rencana baru. Gitu loh, gitu. Biasa Itu esensinya yang kita ingin katakan. disampaikan. gitu ya. Disampaikan. Oke. Dan biasanya juga ada orang yang mungkin ya belum banyak yang tahu. Iya. Ya hanya biasa cuma Kyonghi Tikong ya kan Poppy Pengan cuma hanya itu Iya. juga nggak masalah kali ya kok Tidak ya. ada masalah.
Oke, Sobat Waras, banyak yang sudah dijelaskan, walaupun gimana ya, singkat, padat, dan sangat jelas. Namun, saya yakin Sobat Waras sendiri pasti mempunyai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, di sini kami membuka bagi para Sobat Waras yang ingin bertanya, bisa langsung saja komen di kolom komentar. Tentunya yang sifatnya bertanya atau masukan yang membangun untuk channel The Waras kita kali ini. Ya betul, Ko Hardian. Nah, mungkin Ko Hardian pada saat ada pertanyaan bisa nanti kita jawab ya. Pastilah. Pasti. Oke. Boleh nggak kalau misalnya secara khusus saya tampilkan kayak nomor pribadi Ko Hardian? Karena kita sudah satu tim, Anda bisa menjawab dalam tim channel The Waras. Ya, Langsung saja gitu ya berarti ya. Oke, Nah, siap. saya akan tambahkan sedikit. Baik. Kadang-kadang masih banyak juga orang yang bertanya kepada saya, kok sembahyang cekau itu umumnya pakai apa dalam persembahannya? Iya. Ya, saya bilang sebenarnya sederhana saja sembahyang cekau. Seperti tadi, pertama Anda siapkan meja, ya toh. Kalau tidak bisa tinggi, ganjal saja pakai kursi. Atau Kasih batu taplak, gitu ya. taplak merah atau kertas merah itu pertama. Kalau Kedua, warna lain boleh nggak sih? dalam persembayangan biasa pakai merah. Biasanya, oke. Maka simbol wihara atau kelenteng itu semua dominan merah. Dominan, benar. Oke. Itu artinya apa? Semangat dan bahagia. Itu pertama. Kedua, Wow, harus semangat, bahagia. lilin merah. Lilin merah. Ya, Ukuran tidak menjadi masalah, berapa kati atau gimana? Kalau misalnya saat tidak ini bisa. Tidak ada masalah itu. tidak ada masalah Tidak ada juga. masalah. Oke. Yang kedua adalah setelah lilin merah kita biasanya ada Bunga-bungaan ya Pak? miswa. Oh, miswa. Iya. Kenapa miswa? Miswa itu simbol panjang. Oh iya, Semua. Ya, jadi berencana supaya rezekinya panjang Iya. semuanya. Oke, setelah biasa miswa kita bungkus dengan kertas merah gitu ya. Kemudian ada lagi kue mangkok merah gitu ya. Nah, terus ada lagi kueku. Kuiku. Kueku tuh yang isinya kacang hijau yang merah, yang gambar kura-kura. Ya toh? Oh, Ya, ya, benar-benar. itu simbol panjang umur. Wah, Supaya luar biasa. kita memiliki usia seperti kura-kura yang panjang. Gitu. Wow. Itu semua sebenarnya gambaran daripada permohonan secara tersembunyi lah. Orang-orang Tionghoa selalu menggunakan simbol-simbol. Nah, buah 5 macam gitu ya. Kalau daging-dagingan begitu, lumrah nggak? Tidak, Oh, biasanya ada. sih malah justru ada 6 macam sayuran vegetarian biasanya. Oh, Kenapa 6 macam sayuran vegetarian? Karena pada saat bersembunyi di kebun tebu itu mereka tidak bisa makan daging, Jim. Mereka vege gitu. Nah, dia persembayangan pakai Iya, vegetarian iya. aja jadinya kata. Itu oh, sejarahnya seperti itu. untuk mengenang lah ya supaya Mengenang. sejarahnya nggak hilang gitu Iya. ya. Itulah yang ingin disampaikan sebenarnya oleh para pendahulu kita kepada anak cucu dan keturunan-keturunannya. Jadi mereka selalu menyampaikan pesan itu lewat ritual. Persembahan-persembahan, pesan-pesan itu biasanya disampaikan lewat persembayangan itu. Nah, agar anak cucu itu tidak bisa melupakan sejarah para leluhurnya, itu sebenarnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Kalau kita tidak mau pakai nama masakan vegetarian, nggak apa-apa. Sah-sah aja. Sah-sah saja. Pakai buah atau yang lain Iya. gitu ya. Makanya di situ kita mau pasang kue Cina, gitu, kue keranjang, boleh, gitu. Kita mau taruh bunga, boleh, gitu loh. Jadi dalam persembahyang itu sebenarnya tidak kaku gitu ya. Semua itu terpulang kepada niat dan ketulusan hati dalam bersujud. Soal persembahan nggak terlalu dipusingkan lah, saya bilang gitu. Jadi ada orang yang saklek harus pakai ini, harus pakai tebu. Wah, ternyata pas waktu itu Sedangkan lagi nggak musim di- tebu. Sedangkan di Cungko itu sendiri sekarang sudah tidak pakai lagi karena apa? Ya pertama
tebu itu kalau dipakai semua orang sia-sia. Biasanya dipakai untuk pabrik gula kan, gitu loh. Betul. Nah, itu simbol-simbol itu. Nah, untuk menghemat biasanya mereka jual potongan tebu, ruas-ruas itu dipasang gitu, diikat gitu loh. Digantinya seperti itu biasanya. Jadi piramid kayak gitu disusun. ya, disusun ya, dengan diikat pakai pita merah, Pita merah atau dihias kertas gitu merah, ya. ya seperti itu biasanya. Oke, Sobat Waras, sangat seru sekali. Saya yakin Sobat Waras juga ada yang beberapa tidak paham tentang sembahyang cekau ini. Ada juga saya yakin paham. Namun di sini kita secara singkat bincang-bincang sama Kohardian ini membahas lebih detail. Nah, di sini saya juga ingin sampaikan kepada Sobat Waras, bagi Sobat Waras yang ingin berkomentar seperti yang tadi saya jelaskan, bisa bertanya di kolom komentar, nanti kita akan drop Tampilkan. dan kita akan bahas di podcast selanjutnya. Oke. Nah, saya ada mungkin pertanyaan pamungkas dari saya akan coba bertanya nih. Saya lemparkan ke kamera boy kita nih. Kamera boy, sorry nih. Iya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya ditanyakan, saya sambil seruput dulu nih ngeteh. Ya, kita minum dulu. Mari. Ya, kau silakan ya. Tos. Ya. Kamera boy. Oke, Ya, sambil tanya aja. mungkin gini kok. Ya. Kan kita sebagai umat awam nih, Ya. kadang bingung. Mm-mm. Eh, suka ada gitu, kita mau masang altar, mau sembahyang aja, kadang takut ada pantangannya. Iya. Nah, ini sembahyang cekau ini kira-kira ada pantangan nggak untuk orang atau pribadi tertentu gitu? Misalnya mohon maaf nih, kalau misalnya lagi cewek dia lagi datang bulan Nah. atau lagi Atau dia ada ciong atau apa gitu. Habis berduka gitu. Biasa. pakai baju putih gitu ya, Ya. belum waktunya sembahyang nggak boleh gitu. Iya. Gimana itu kok? Begini Sobat Waras, sekali lagi selalu saya ingin sampaikan, bagian dari tugas kita adalah mengedukasi, mematahkan mitos-mitos yang tidak jelas. Nah, Ya. benar kok. Pantangan-pantangan itu ada karena kita sendiri terkungkung pada mitos-mitos. Tapi kalau kita mengerti esensi dasar dari persembahyangan itu sendiri, tidak ada pantangan sebenarnya. Kita mau berbuat baik, mau bersembahyang baik, masa pakai pantangan? Entah itu kita sedang, maaf kalau wanita sedang datang bulan atau haid, pantangan sembahyang. Sering juga yang bertanya kepada saya, kok boleh nggak kalau saya lagi halangan datang bulan atau haid, saya sembahyang? Entah itu sembahyang kepada Tuhan maupun kepada para kimsin. Saya selalu sampaikan, silakan aja, nggak apa-apa kok. Pantangan-pantangan itu sendiri kan seperti tadi saya jelaskan, ada karena mitos-mitos yang ada. Nah, tugas kita adalah mengedukasi generasi muda, mematahkan seluruh mitos-mitos yang tidak jelas. Sekarang Anda mau bersembahyang, gitu ya, atau istri Anda, atau adik Anda, atau anak Anda, seorang wanita sedang datang bulan atau haid. Masa nggak boleh sih sembahyang? Iya sih, makanya kadang berpikir aneh juga ya. Orang niatnya baik mau sembahyang, misalnya dia lagi kena musibah karena suatu halangan, maaf contoh kasus berhalangan kayak datang bulan, kebanyakan cewek gitu kan. Iya. Jadi nggak boleh sembahyang, kayak sebenarnya Nah, itu agak yang lucu juga sih emang. ya, itu yang harus kita sampaikan bahwa tidak ada masalah. Sekali lagi saya sampaikan, tetaplah bersembahyang dengan niat yang tulus. Ya, Kemudian ada juga yang bertanya, kok saya dalam masa berkabung apakah boleh juga bersembahyang seperti itu? Tidak ada masalah, malah Anda lebih baik banyak berdoa, bersembahyang, karena ya, doa itu adalah satu kekuatan yang luar biasa buat jiwa kita, gitu loh. benar, setuju saya. Itu yang Membuat kita semakin lebih tenang ya Pak. betul. Kita harus bisa membedakan yang hal-hal yang tidak jelas sebenarnya. Jadi tidak ada pantangan-pantangan yang seperti itu, tidak ada. Saya sampaikan tidak ada, gitu loh. Karena apa? Karena kalau itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, selalu ada pantangan ini, pantangan ini, pantangan. Kapan kita mau maju? Gitu loh. Akan di situ-situ aja gitu ya. Iyalah. Mengikuti yang Iya. pandangan salah jadinya. Justru itu sudah salah, makin terpuruk pula salah kita. Jadi kita harus meluruskan, gitu loh.
Kalau yang tidak jelas, sudahlah, kita tidak usah ambil pusing, niat kita baik, kita bersembahyang, lakukan saja persembahyangan. Tidak usah takut gitu loh. Karena bagian dari berkabung, duka cita, itu kan proses alam gitu. Juga wanita haid, proses alam. Malah kalau tidak haid kita bingung lagi nanti. Ya kan? Ya. Itu yang saya maksud. Kalau siklus alam seperti itu kita sudah tentang, kita berarti sendiri menentang hukum alam itu sendiri. Salah, saya bilang. Jadi jangan dipedulikan yang seperti itu, mitos-mitos itu kita tinggalkan. Kita masuk dunia baru yang tantangannya lebih banyak sebenarnya. Coba orang-orang Eropa yang tidak terkungkung dengan mitos-mitos, jauh lebih baik pemikiran. Kita harus ambil positif loh ya. Jangan negatifnya, gitu aja. Oke, Sobat Waras. Seperti yang sudah sebelum disampaikan, konten channel kita kali ini emang sifatnya ya bukan kita merasa pintar atau tapi kita membuka wawasan kita mengedukasi mana sih yang benar dan filosofinya apa. Iya. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada Sobat Waras melalui konten podcast 205. Kayak kita hashtag kita ini adalah Open Your Mind, ya. Oke, bagaimana kamera boy? Waduh, dapat pencerahan kok. Baik, sama-sama. Oke, berarti hampir semuanya sudah terbahas ya mengenai Iya. tentang sembahyang cekau ini ya. Iya. Oke, Sobat Waras, ingin saya sampaikan juga bahwasannya setelah konten podcast kita yang ketiga ya Kamer Boy ya. Nah, kita akan lanjut dengan konten selanjutnya, yaitu tentang sembahyang. Selanjutnya setelah cekau ini kita memasuki hari ke 15. Orang bilang Cap Gome. Nah, seperti apa sih Cap Gome itu? Ya orang biasa taunya cuma Cap Gome sembahyang di kelenteng atau di rumah leluhur itu. Tapi Cap Gome di bulan pertama Imlek mungkin lebih spesial dari Cap Gome, Cap Go yang hari bulan kedua, bulan ketiga atau selanjutnya. Ya. Nah, tunggu saja pembahasan kita di podcast selanjutnya dan tentunya Sobat Waras di samping itu juga kita akan menjawab beberapa pertanyaan pasti yang akan disampaikan Sobat Waras di konten kita kali ini. So, ikutin terus, jangan bosan-bosan mengikuti channel The Waras. Oke, saya sangat terima kasih banget atas waktunya. Ya. Dan dari podcast pertama sampai sekarang, waduh, selalu siap menjadi narasumber channel kita ini. Ya, Kamera Boy, sangat luar biasa sekali dan ini sangat mengedukasi. Jujur aja saya sampai yang tadi masalah sembahyang tebu itu baru benar tahu. Sampai ini kenapa harus pita-pita gitu kan, filosofi dan makna apa semua. Ini sangat-sangat mengedukasi, salah satunya saya sendiri sih. So, jangan bosan-bosan Sobat Waras dan jangan bosan-bosan juga sama kehadiran ini untuk menjadi narasumber kita. Ya. Sedikit saya tambahkan. Ya, silakan kok. Baik juga buat semua Sobat Waras dimanapun berada. Marilah kita memulai tahun yang baru ini dengan kita belajar pada saat sembahyang cekau ini. Artinya apa? Kalau tahun-tahun lalu baik Jimmy, Rudy maupun Sobat Waras yang lainnya belum pernah melakukan sembahyang cekau itu dengan satu pencanangan tekad baru, yuk mari kita mulai tahun ini. Karena hidup itu harus ada parameternya, harus ada targetnya. Wah, kalau target channel 2 Waras mah nggak muluk-muluk ya. Ya, jadi Jimmy mencanangkan tekad di sembahyang cekau. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Mu. Dengan seizin-Mu, saya canangkan tekad saya apa di tahun yang baru ini. Harus semangat. Nah, Gitu ya. dengan kita mencanangkan tekad, maka nanti kita akan review pada saat siang A. Tekad kita tercapai atau tidak? Yes. Nah,
Kalau Jimmy dan sobat waras dimanapun berada tidak pernah melakukan proses seperti itu, maka hidup itu jadinya tidak ada parameter yang kita bisa untuk pelajari, kita ulas, kita review, maju apa enggak kita sebenarnya. Nah, dengan setiap tahun pada saat sembahyang cekau kita mencanangkan tekad baru, kita akan membuat patokan parameter kita pada saat nanti GC Siang berapa persen sebenarnya yang tercapai. Setelah kita tahu berapa persen, pasti kita tahu kelemahannya di mana. Wow. Perbarui terus. Itu yang kita ingin ungkap dari kebesaran sembahyang cekau itu sendiri. Wow, saya jadi makin semangat ini. Iya, harus Anda punya rencana baru di tahun yang baru, entah itu apa, canangkan tekad Anda. Jadi begitu Anda sembahyang Imlek, CJ terus sembahyang. Kalau saudara kita yang lain Katolik, umpama dia ada doa novena 9 malam berturut-turut, Anda lakukan seperti itu, gitu loh. Nah, gongnya pada saat sembahyang cekau Anda dengungkan, gitu loh. Apakah Sobat Waras bisa mengikuti saran yang diberikan dari Kohardian? Nah, jadi kita harus mempunyai parameter suatu pencapaian selama setahun ke depan gitu ya. Betul. Target kita harus kita capai, gitu loh. Harus. Gitu. Harus. Semangat. Nah, Oke, Sobat Waras. Sangat luar biasa kali ini, mengingat waktu juga kita terlalu panjang juga sedikit membosankan. Oke, di sini saya kembali mengingatkan bahwa channel konten The Waras kita kali ini sebenarnya kita banyak melakukan perjalanan-perjalanan keliling wihara juga, maupun kelenteng-kelenteng yang akan kita liput. Di samping itu juga kita berkunjung ke salah satu tempat, misalnya kita bincang-bincang sama narasumber di suatu tempat itu, dan kita melakukan podcast. Tentunya peliputan pembuatan channel konten The Waras ini, yang terutama untuk keliling-keliling kelenteng, kita masih seputaran Tangerang, tapi tidak menutup kemungkinan jikalau kita berkunjung ke suatu daerah, kita sembahyang di kelenteng di luar dari Tangerang, bisa kita liput. So, bagi Sobat Waras yang sudah mengirim komentarnya untuk meliput di luar kota, sebelumnya saya memohon maaf, sebelumnya belum mungkin ada yang belum sampai ke sana kita kunjungan, tapi kita udah list dan kita yakin suatu saat kita pasti akan berkunjung ke sana untuk meliput dan membahas tentang kelenteng tersebut. So, jangan bosan-bosan ikutin channel konten The Waras dengan cara subscribe, like, dan komen, tentunya yang sangat membangun channel The Waras ini. So, tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Kohardian. sama-sama, terima kasih sobat Dan waras semua dimanapun berada. seperti biasa, saya dapat salam yang luar biasa dari sebelumnya. Saya bincang-bincang dengan Suhutan, selalu memberikan saya semangat, dan dari Kohardian juga. Salam waras dan salam hoki. Ceplok!